Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa kajian tafsir bersama yang saya hormati, pada episode terdahulu kita telah sedikit menjelaskan mengenai tafsir surah Al-Kafirun. Sekarang kita lanjutkan kepada tafsir surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Suratul Kautsar, surah Al-Kautsar makkiyatun, menurut pendapat sebagian ulama makkiyah, au madaniyatun atanabi madaniyah, menurut sebagian ulama yang lain adalah madaniyah. Salasu ayatin, jumlah ayatnya 3 ayat, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sayaktosna kaula atoina geus mere kaula ka anjeun ya Muhammad, hai Muhammad, al kautsar, kana al kautsar. Naon ari al kautsar teh? Huwa itu al kautsar nahrun, eta walungan, fil jannati, di surga. Huwa itu nahrun teh hauduhu, eta talagana, taridu anu datang alaihi kana itu haud sa ummatuhu, umatna Muhammad. Awil kautsar atanapi kautsar teh al khairul katsiru, eta kahadean anu seueur, minan nubuwah nyatana tina kanabian, wal Quran jeung Quran, wasyafaati jeung syafaat, wa nahwiha jeung sabangsana nubuwah Quran jeung syafaat. Sabab Allah geus mere berbagai nikmat ka Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diwarang syukur. Pasolli, maka kudu ngalaksanakeun salat anjeun li rabbika, karena pangeran anjeun, salat Aidin Nahri, kana salat Idul Adha. Wanhar jeung kudu mencit anjeun, nusukaka, kana pepencitan aranjeun kabeh. Inna syani'aka, saestuna anu ngewa ka anjeun, aya mubghidoka, anu keheul ka anjeun. Huwa itu syani'ak, alias jalmi anu benci ka anjeun, al abtaru, eta anu terputus. Al munqatiu, tegasna anu terputus, an kulli khairin, dina setiap kahadean, awil munqati'i, awil munqati'il aqbi, anu terputus keturunanana. Nuzilat dilungsurkeun eta ayat fil As bin Wa'il, tentang As bin Wa'il, sama anu memberi nama itu As bin Wa'il, anu ngaranan itu As bin Wa'il, an Nabiya sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar, ku lanian abtar, hartosna terputus. Inda mauti ibnihil Qasim, nalika maut putra anak Nabi Muhammad al-Qasimi, tegasna Qasim. Surah Al-Kautsar dinamai surah Al-Kautsar
karena ini mengambil dari kalimat yang ada di ayat pertama, inna a'toinakal kautsar. Kemudian ada lagi yang memberikan nama terhadap surah ini An-Nahl. Terambil dari kalimat wanhar pada ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ini menurut sebagian ulama itu termasuk surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat ini yaitu karena yang melatar belakangi ayat ini yaitu pemberian nama abtar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh musyrikin Makkah itu terjadi di Mekah. Makanya ini disebut surah Makkiyah. Ada juga yang mengatakan madaniyatun. Surah ini adalah surah madaniyah. Artinya surah yang diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa disebut surah madaniyah? Apa yang menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat seperti ini? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik, baina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina abharina fil masjid id akfa igfa'atan summa rafa'a ra'sahu mutabassiman qulna ma abhakaka ya Rasulullah qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sumaqala atadruna mal kautsar qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala wa innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa khawdun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayakhtalijul abdu minhum faqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Nah, dari Anas bin Malik, beliau berkata, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kami di dalam masjid, beliau tidur sebentar. Kalau menurut istilah Sunda mah ngalenyap, sakedap, ya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat Rasul tertawa? Rasul bersabda, diturunkan kepadaku barusan sebuah surat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu surat Al-Kautsar. Kemudian Rasul bersabda, tahukah kalian apa Kautsar itu? Kami, kata sahabat, berkata Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Rasul bersabda, Kautsar itu ialah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku. Di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Dia itu adalah telaga yang didatangi umatku nanti di hari kiamat. Gelasnya sebanyak bilangan bintang. Nah, di antara umatku pada waktu itu ada yang bingung, ada yang goncang. Ya, aku berkata, ya Tuhanku, itu adalah umatku. Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Anda tidak akan tahu apa yang dibaru-barukan oleh umatmu itu setelah kamu. Apa yang
Kalau kata istilah agama itu apa yang dikerjakan ya, berupa pekerjaan bid'ah oleh umatku itu setelah kamu. Nah, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan karena hadis ini diterima oleh Anas bin Malik, sementara Anas bin Malik adalah baru masuk Islam ketika beliau berada di Madinah. Makanya surah ini digolongkan kepada surah Madaniyah. Itu pertimbangan ulama-ulama yang berpendapat surah ini Makkiyah atau surah ini Madaniyah. Sehingga ini istilahnya rumit juga untuk ditentukan. Yang benar itu apa, Makkiyah atau Madaniyah? Ya, karena dua pendapat ini punya alasan masing-masing. Surah Al-Kautsar ini adalah secara nusul merupakan ayat ke-15. Surah ini turun setelah surah Al-Adiyat. Turun setelah surah Al-Adiyat. Tanasubul ayat, kesesuaian ayat, korelasi ayat surat dengan surat sebelumnya, yaitu surah Al-Maun. Kalau pada surat sebelumnya menjelaskan akhlak-akhlak yang jelek, misalkan ya kikir, yang dijelaskan oleh ayat wala yadu wala yahuddu ala ta'amil miskin, padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini simbol dari sifat kikir. Pada surah Al-Kafirun juga dijelaskan akhlak yang jelek itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, itu mereka yang lalai dalam sholatnya, walladzina hum yuraun, atau kalau melaksanakan sholat mereka riya, wa yamnaunal maun, dan juga enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu kan sifat-sifat jelek. Nah, maka perbandingan dari itu dalam surah Al-Kautsar ini justru sebaliknya, dijelaskan oleh Allah mengenai sifat-sifat yang baik. Bandingan dari alladzina hum an sholatihim sahun dijelaskan sini fasolli, sholatlah. Bandingan dari alladzina hum yuraun, yang sholatnya riya, dengan kata fasolli lirabbika, sholatnya harus karena Tuhanmu alias ikhlas. Bandingan dari kekikiran yaitu dijelaskan wanha, ini simbol dari kedermawanan. Itu barangkali tanasubul ayat tanasubul surah antara surah Al-Kautsar dengan surah sebelumnya. Asbabun nuzul surah ini adalah dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, nuzilat fil As bin Wa'il sama an-Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar inda mauti ibnihil Qasim. Ayat ini diturunkan tentang As bin Wa'il yang memberi kata Sunda malanian, ya, yang berikan nama kepada Nabi Muhammad itu sebagai abtar, manakala putra beliau yang bernama Qasim meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya dalam tafsir Sawi, ya, dijelaskan bahwa annal As bin Wa'il as-Sahmi talaqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid inda babi Bani Sahmin, bahwa As bin Wa'il bertemu beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid inda babi Bani Sahmim, di dekat pintu Bani Sahmi. Fatahaddasa wa nasun min sonadi di Quraisy julusun fil masjid. Maka keduanya berbicara, yaitu As bin Wa'il dan Muhammad, sementara para tokoh-tokoh Quraisy sedang duduk di dalam masjid. Falamma dakhalal As qalu lahu, tatkala As masuk ke dalam masjid, para petinggi Quraisy itu berkata kepada As, manil ladzi kunta tatahaddasu ma'ahu, siapa orang yang berbicara beserta kamu?
Faqala dzalikal abtar, yakni bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka As bin Wa'il sambil mungkin menunjuk kepada Rasulullah, dzalika abtar. Ya. Itulah yang diajak bicara yang oleh saya itu adalah itu yang bernama abtar kepada Rasulullah, yaitu orang yang terputus, ya. Dan menamai abtar itu karena wakana qad tuwfiya waladul Qasim. Pada waktu itu Qasim putra beliau meninggal dunia. Nah, itulah asbabun nuzul dari surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberimu Al-Kautsar. Nah, di sini apa itu Al-Kautsar? Ya. Al-Kautsar itu ada beberapa ulama yang berpendapat huwa nahrun fil jannah. Seperti dijelaskan di sini dalam tafsir Jalalain, huwa nahrun fil jannah taridu alaihi ummat. Adalah sungai yang ada di surga, atau telaga yang ada di surga yang nanti akan didatangi oleh umatku. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini itu ya dikuatkan tadi dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik ketika Rasul menanyakan kepada sahabat, tahukah kalian apa Al-Kautsar itu? Maka kata sahabat, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Maka kata Rasul, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla alaihi khairun katsir huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah aniyatuhu adadun nujum fayakhtalijul abdu minhum fa'aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu innaka la tadri ma ahdasa ba'di. Jawaban Rasul, Al-Kautsar itu adalah sungai yang dijanjikan Allah kepadaku nanti di surga. Di sana di sungai itu khairun katsir, banyak sekali kebajikan. Sungai itu nanti akan didatangi oleh umatku di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, wadahnya, gelasnya itu banyaknya itu sebanyak bilangan bintang-bintang. Cuma dari kalangan umatku itu fayakhtalijul abdu minhum, ada sebagian umatku yang goyang, yang goncang, yang bingung. Aku berkata, Robbi innahu min ummati. Orang itu, wahai Tuhanku, masih umatku itu. Kamu orang mah, kalau kata bahasa kita mah, itu juga masih umatku. Wahai Tuhanku, tolong dia supaya tidak bingung, supaya tidak goncang. Tapi Allah berfirman, innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Anda tidak akan tahu bahwa orang tersebut telah melakukan bid'ah sesudah Anda. Jadi orang yang melakukan bid'ah itu ya ma'ahdasa ba'dak, nanti ketika mendatangi telaga itu ikhtilaj, artinya goncang dan bingung. Nah, itu pendapat pertama tentang Al-Kautsar. Sedikit mengenai gambaran Al-Kautsar itu dijelaskan dalam hadis yang diterima dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbas qala Al-Kautsar nahrun fil jannah hafatahu min dahabin wa fiddatin yajri 'alal yaqut wad-dur wa ma'wahu abyadu minas salji wa ahla minal asal. Bahwa Al-Kautsar itu adalah sungai di dalam surga yang pinggirnya terdiri daripada emas dan perak. Sungai itu mengalir di atas yakut dan permata, di atas permata dan mutiara. Airnya lebih jernih, lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu. Itu gambaran Al-Kautsar. Kemudian ada lagi yang hadisnya agak panjang. Barang siapa yang meminum pada telaga Al-Kautsar maka tidak akan terkena haus selamanya. Nah, itu gambaran sekitar Al-Kautsar. Yang kedua, pengertian Al-Kautsar itu
adalah banyaknya keturunan. Ya, banyaknya keturunan. Jadi aku telah memberimu wahai Rasul tentang banyaknya keturunan. Kok Rasul banyak keturunan? Kan anaknya sudah meninggal dunia. Cuma tersisa adalah Fatimah yang dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Qasim meninggal dunia, ya. Kemudian Ibrahim meninggal dunia. Kemudian Ruqayyah meninggal dunia dan yang lainnya pun meninggal dunia. Cuma tersisa itu adalah Fatimah Az-Zahra. Walaupun demikian, karena dari Fatimah yang dinikahkan kepada Ali bin Abi Thalib, Rasul punya keturunan, yaitu Hasan dan Husain. Katanya menurut ahli sejarah dari Hasan Rasul punya anak 11, dari Husain punya anak kalau nggak salah 9. Itu ya. Kemudian dari Husain anak yang 9 itu dibantai oleh Yazid, itu oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Nah, tapi ada yang selamat yang bernama Zainal Abidin. Nah, dari sanalah keturunan Rasulullah tuh ya terus sampai sekarang juga banyak tuh, ya. Banyak yang menjadi keturunan Rasulullah yang bersumber nisbatnya ke Fatimah Az-Zahra. Makanya pantas kalau Al-Kautsar itu disebut adalah keturunan yang banyak. Itu pendapat. Ada pendapat yang lebih kompromi, gitu ya. Al-Kautsar itu bukan cuma telaga Al-Kautsar, bukan cuma keturunan yang banyak. Al-Kautsar itu dari kasir, artinya adalah nikmat yang banyak. Apa saja itu? Itulah diantaranya. Itu bagian diantaranya nikmat yang banyak. Ya. Istilahnya telaga, dikasih keturunan, itu bagian dari nikmat yang banyak. Sebetulnya banyak lagi di luar itu nikmat-nikmat yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dikasih kenabian, itu nikmat. Juga dikasih Al-Quran, itu juga nikmat. Dikasih agama Islam, itu juga nikmat. Kemudian ya, digampangkan untuk membaca dan Al-Quran. Kemudian juga watafifus syariah, diringankan dalam menjalankan syariat. Kemudian juga kasratul ashab, banyak pendukung dan umat, banyak pengikut. Kemudian juga diantaranya yaitu rif'atu dzikri, ditinggikan penyebutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul di mana-mana sering disebut, minimal dalam sholat, minimal dalam pengucapan syahadat, dalam sholawat dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan nikmat yang banyak. Makanya ulama lihat aja di terjemah Quran itu inna a'toina al-kautsar itu suka diterjemahkan aku telah memberimu nikmat yang banyak. Itu pengertian al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah dan menyembelihlah hewan kurban kalian. Itu pengertian daripada fasholli li rabbika wanhar. Jadi an-nahru di sini kebanyakan ulama berpendapat bahwa an-nahru di sini adalah menyembelih hewan. Ya. Menyembelih hewan kurban. Ada juga yang berpendapat bahwa yang disebut an-nahru itu menyimpan tangan, menyimpan tangan pas di sebelah dada. Ya. Seperti hadis yang diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fasholli li rabbika wanhar qala innallaha auha ila rasuli anirfa yadaika idza anahrika idza kabarta lis salat padakan nahru. Allah telah mewahyukan kepada Rasulullah supaya Rasulullah mengangkat kedua tangannya, itu Allahu Akbar, kemudian idza anahrika
disimpan di bawah nahru. Nahru itu ya semacam di bawah dada ini, tempat menyimpan kalung ya. Idza kabarta lis-shalah. Apabila Anda takbir dari salat. Gitu. Di sini mungkin ya. Padakan nahru. Itulah yang disebut dengan an-nahru. Itu pendapat tentang wanha. Jadi ayat di sini bahwa kita disuruh melaksanakan sholat dengan ikhlas atas nama Tuhanmu. Jadi melaksanakan sholat juga melakukan penyembelihan bukan atas nama siapa-siapa, tapi li rabbika, atas nama Tuhanmu. Sebagaimana bacaan yang biasa dibaca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu karena Allah yang menguasai seluruh alam. Inna syani'aka wal abtar. Jadi bukan kamu Rasul yang abtar itu, tapi justru inna syani'aka wal abtar. Ya, yang abtar itu adalah orang yang membencimu. Kamu ini tidak abtar, pengikutmu banyak, anak-anakmu nanti juga sampai kiamat juga banyak. Tapi yang membencimu, walaupun memang secara nasab keturunan banyak, tapi itu secara perjuangan terputus. Ya. Tidak ada lagi anak-anak As bin Wa'il, misalkan Walid bin Mughirah yang meneruskan perjuangan beliau. Karena anak-anak beliau itu semuanya masuk Islam pasca terjadinya Fathu Makkah. Jadi kayak abtar terputus. Mereka tidak banyak disebut, anak-anaknya juga tidak meneruskan perjuangan mereka, maka pantas kalau para pembenci Rasulullah itulah yang sejatinya, para pembenci Rasulullah itulah yang sebenarnya yang merupakan orang-orang yang terputus. Nah ini barangkali sekelumit tentang tafsir surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan para pemirsa kajian tafsir bersama bisa menggali lagi tafsir-tafsir yang lebih terperinci. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi bisabil haq. Nasrullah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.